Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Renegade Immortal episode 93 ya guys. Ini versi Donghua aslinya ya, jadi bukan spoiler. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas. Cerita berlanjut. Saat Wang Lin masih dalam perjalanan kembali dari planet lain, keadaan planet Vermilion memburuk drastis. Dijelaskan, Vermilion pertama dari negara Vermilion mengorbankan diri bersama 9 kultivator tahap menengah Askendan. Mereka menyatukan jiwa untuk menempa 5 pedang penyegel yang menyegel klan peninggalan abadi atau klan Immortal Forsaken selama puluhan ribu tahun. Dan hari ini, klan Immortal Forsaken yang terperangkap dalam makam kuno mulai bergejolak. Pergolakan ini dipicu oleh bangkitnya leluhur mereka yang bernama Suzu, leluhur 11 daun yang telah tertidur ribuan tahun dan kini telah mencapai ranah puncak Askendan. Kini Suzu bertekad membebaskan klannya. Suzu kini tak segan-segan mengorbankan dirinya. Puluhan tato muncul di tubuhnya, menarik segel 5 pedang dan mengarahkannya ke tubuhnya. Meskipun terluka parah, Suzu terus memanggil lebih banyak tato. Ia teringat masa lalu ketika ia tak berdaya dan terpaksa menelan jiwa anggota klannya untuk menjadi dukun 11 daun. Kali ini, ia bertekad menggantikan pohon peninggalan abadi yang tersegel oleh 5 pedang sebagai bayaran atas kebebasan klannya. 5 pedang segel akhirnya menghujam tubuh Suzu. Ia rela mati demi hancurnya segel yang mengurung pohon abadi. Berkat pengorbanan Suzu, pohon itu hidup kembali menjadi harapan baru bagi klan peninggalan abadi. Ribuan anggota klan muncul dari kedalaman makam, berkumpul di sekitar pohon yang menjulang tinggi dan bersumpah akan merebut kembali planet Vermilion. Merasakan gejolak dari makam kuno, Vermilion ke-14 yaitu Zukuzi yang saat ini sedang berkultivasi segera keluar dari gunung pertapaan dan memanggil seluruh kultivator di planet Vermilion. Kini mereka bersiap untuk memulai perang besar melawan klan Immortal Forsaken. Jutaan kultivator dari seluruh negara planet Vermilion pun bergegas berangkat menuju medan perang. Perang pun pecah kembali antara Vermilion dan klan peninggalan abadi atau klan Immortal Forsaken. Ketika planet Vermilion dilanda perang, Wang Lin masih melintasi ruang hampa, merenungkan cara mencapai ranah transformasi jiwa dengan cepat. Bingung, ia memutuskan untuk kembali ke sekte pemurnian jiwa untuk meminta arahan dari Dutian. Namun dalam perjalanannya, Wang Lin merasakan fluktuasi tak biasa dari planet Vermilion. Dengan persepsi spiritualnya, ia menyadari bahwa klan Immortal Forsaken telah bebas dari makam kuno. Ia segera mengalihkan tujuannya ke negara Zhou, kampung halamannya dan lokasi sekte Hengyu yang pernah ia selamatkan 300 tahun lalu. Di negara Zhou, Wang Zhou, reinkarnasi sepupu Wang Lin, kini menjadi tetua sekte Hengyu. Ia sedang memimpin rombongan sekte melawan antek klan Immortal Forsaken. Dan saat ini terlihat mereka sedang terkepung. Tiba-tiba mereka pun dihujani tembakan dari atas. Tembakan itu dengan cepat menghancurkan perisai dan membunuh beberapa anggota. Wang Zhou pun jadi geram. Namun betapa kagetnya ketika muncul 3 orang antek klan Immortal Forsaken yang kuat. Wang Zhou yang hanya ahli ranah puncak formasi inti kini berhadapan dengan Pang Yu, seorang dukun 6 daun setara dengan ahli ranah formasi jiwa. Pang Yu dengan angkuh memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan rombongan Wang Zhou sebagai umpan latihan bagi klannya. Kedua juniornya pun segera bergegas melancarkan kekuatannya, yang membuat anggota Wang Zhou yang mati kini bangkit kembali dan menjadi zombie, dan justru mereka menyerang teman-temannya. Kekacauan pun terjadi, namun Wang Zhou tak tinggal diam dan mencoba menyerang. Tapi dengan sangat mudah ia dihempaskan oleh Pang Yu. Pang Yu pun tak mau berlama-lama lagi. Ia pun lalu merilis 3 bola api besar yang tiba-tiba muncul dari langit yang benar-benar akan melumat Wang Zhou CS. Bola api itu sangat dahsyat dan mengguncang udara. Wang Zhou hanya bisa pasrah melihat serangan itu, tapi tiba-tiba saja dan Wang Lin muncul, turun dari langit bak dewa. Pang Yu gemetar ketakutan merasakan aura transformasi jiwa yang jauh lebih kuat dari dirinya. Ia mencoba melarikan diri, namun nyamuk Wang Lin telah bergerak menghabisi seluruh antek klan Immortal Forsaken termasuk Pang Yu. Kematian 3 antek klan Immortal Forsaken itu pun membuat mayat anggota Wang Zhou pun kini jatuh kembali. Dan kini Wang Lin menghampiri Wang Zhou yang menyambutnya dengan sukacita.
mengenali kalau itu adalah leluhur negara Zhou yang telah menyelamatkan sektenya. Wang Lin pun segera memuji perkembangan ranah Wang Zhou yang saat ini telah mencapai tahap akhir formasi inti setelah bertahun-tahun tak bertemu. Namun Wang Zhou masih merasa tidak percaya diri karena ia belum berhasil menembus ranah Nasken Soul seperti pesan Wang Lin sebelumnya. Namun tanpa berkata apa-apa, Wang Lin menyentuh ruang di antara alis Wang Zhou dan membantunya melewati ranah formasi inti membentuk jiwa primordial. Sesuai perkataan Wang Lin di masa lampau, jika Wang Zhou telah mencapai ranah Nasken Soul, maka Wang Zhou akan dapat mengingat kehidupan lampaunya. Ia pun saat ini dengan jelas melihat kehidupannya sebelumnya, di mana ia mati bersama dengan istrinya yang merupakan keturunan keluarga Teng demi menghentikan dendam antara keluarga Wang dan keluarga Teng. Wang Zhou kini telah naik ranah dan menembus tahap awal Nasken Soul. Setelah ribuan kilometer perjalanan dan serpian ingatan yang saling menyatu, Wang Zhou akhirnya mendapatkan kembali kesadarannya. Dengan mata yang bergetar oleh emosi, ia memanggil nama yang hampir terlupakan oleh dunia, Wang Lin. Namun, meskipun Wang Zhou mencoba mengucap terima kasih, Wang Lin dengan karakternya yang cool menyahut kalau Wang Zhou tidak perlu basa-basi, karena Wang Lin merasa hanya melakukan yang harus dia lakukan, dan Wang Zhou adalah satu-satunya saudaranya yang tersisa. Wang Zhou teringat dulu mereka berdua masih bersama menjalani ujian akar roh. Namun tak disangka, keadaan sekarang sudah berubah sejauh ini. Wang Lin lalu bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Wang Zhou sempat terkejut menyadari kalau Wang Lin tak tahu menahu. Hal itu disebabkan karena beberapa tahun ini Wang Lin tak berada di planet Vermilion. Wang Zhou pun cukup terkejut karena ia menyadari lagi kalau kekuatan Wang Lin bahkan mampu menembus ruang. Maka mengalirlah kisah panjang yang telah berlangsung selama 3 tahun, di mana klan Immortal Forsaken menyatakan perang negara Vermilion. Maka negara Vermilion pun mengajak seluruh negara kultivator bersatu untuk melawan. Namun siapa sangka, klan Immortal Forsaken telah merencanakan ini selama ribuan tahun dan sudah lama mengirim 9 kultivator secara rahasia untuk menyusup ke berbagai negara kultivasi. Kini, 9 orang ini menduduki posisi penting. Meski hanya 5 yang terbongkar, tapi serangan dari dalam dan luar tetap membuat negara Vermilion dipukul mundur. Kerajaan Vermilion diambang kehancuran, memilih mengirim Qian Feng menantang pemimpin muda klan Immortal Forsaken untuk bertarung 1 lawan 1. 3 hari 3 malam mereka bertarung tanpa henti. Namun kekuatan mereka berimbang, dan di tengah kebuntuan itu perjanjian gencatan senjata pun ditandatangani dengan harga yang sangat mahal, yaitu seluruh negara kultivasi tingkat 3 berikut para kultivator dan anak yang berbakat harus diserahkan. Sejak saat itu, semua negara kultivasi tingkat 3 terjebak dalam kesulitan. Ada yang terpaksa menyerah, ada yang bersumpah tak akan menyerah. Seluruh tempat menjadi neraka. Sementara itu, negara Zhou masih bisa bertahan hingga sekarang dan terpojok sampai jalan buntu. Wang Zhou yang menyaksikan kehancuran ini memimpin rombongan untuk mencari bantuan ke negara kultivasi tingkat 4, namun semua menutup pintu. Dan saat perjalanan pulang, mereka diserang oleh klan Immortal Forsaken. Sebentar lagi negara Zhou akan benar-benar jatuh. Dalam keputusasaan, ia menangkupkan tangan kepada Wang Lin dan memohon, "Wang Lin, kembalilah, tolong kami." Sementara di bawah bukit, kini terlihat para anggota Wang Zhou sedang berkumpul. Mereka saling bicara apakah Wang Lin, leluhurnya yang hebat itu, bisa menyelamatkan negara Zhou. Namun, senior tua di situ menilai jika Wang Lin membantu mereka, maka itu berarti Wang Lin akan bermusuhan dengan kedua belah pihak. Apalagi di zaman seperti ini, di mana tidak ada orang yang mau terjun di air keruh. Di negara Zhou, keluarga kerajaan tengah dalam pelarian. Raja Wang Qi, keturunan keluarga Wang, membawa anak dan istrinya melarikan diri karena putra mereka, yaitu Wang Hu, memiliki akar spiritual, target utama para komplotan Immortal Forsaken. Mereka menuju rumah leluhur keluarga Wang, tempat yang secara turun-temurun dikatakan memiliki perlindungan dari para leluhur. Namun, hal itu sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu. Walaupun saat ini Wang Qi tidak yakin, namun mereka sudah tidak ada jalan lain lagi dan hanya bisa berharap. Kita lihat juga kondisi sekte-sekte besar di negara Zhou yang sekarang benar-benar kacau balau akibat penyerangan klan Immortal Forsaken. Untuk menyelamatkan diri, para tetua mengarahkan semua murid untuk berkumpul di Gunung Hengyu. Karena di gunung itu terdapat monumen patung leluhur yang sempat ditempatkan oleh Wang Lin sebelum meninggalkan negara Zhou 200 tahun yang lalu. Pindah lagi ke Wang Qi. Belum sempat mereka tiba dengan tenang, 2 antek keji dari klan Immortal Forsaken diam-diam telah mengejarnya sampai tempat ini. Mereka lalu berhasil membobol rumah tersebut dan membunuh pengawal.
Antek tersebut kini mulai maju untuk membunuh dan merebut pangeran kecil. Namun, Wang Yi tak terima dan buru-buru mengeluarkan sedikit darahnya untuk memanggil kekuatan leluhur. Di sisi lain, di Gunung Hengyu, para kultivator seluruh negara sudah terkepung oleh pasukan Immortal Forsaken. Para antek immortal pun merasa heran kenapa semua orang berkumpul dan berlindung di tempat ini. Jangan-jangan ada harta karun tersembunyi. Salah satu tetua pun tanpa ragu balik menantang para musuh untuk mencobanya sendiri. Tanpa ragu, salah satu pasukan immortal segera menyerang dengan energi yang menyerupai ular kegelapan. Dan bersamaan dengan itu, di rumah leluhur keluarga Wang, ledakan pun terjadi. Sebuah tabir giok bangkit dari altar leluhur dan menyelimuti mereka, menahan serangan dari antek immortal. Kekuatan dari leluhur bangkit menghukum siapapun yang berani macam-macam di sini. Seketika itu pula, dua antek klan Immortal Forsaken mati seketika. Perlindungan leluhur benar-benar ada. Dan benar saja, di Gunung Hengyu, patung pelindung yang ditinggalkan oleh sang leluhur yaitu Wang Lin kini mulai bangkit, memancarkan konsepsi hidup mati. Suasana pun menjadi hitam putih, muncul naga-naga hitam yang langsung menghancurkan serangan dari antek immortal. Namun harapan itu pun nyaris musnah. Seorang dukun 6 daun dari klan Immortal Forsaken bernama Maluo muncul. Ia segera mengetahui kalau perlindungan ini ternyata adalah harta karun konsepsi. Namun menurut Maluo, kultivasi pemilik harta ini masih terlalu rendah, hanya di tahap awal formasi jiwa belaka. Karena memang waktu memasang itu Wang Lin masih berada di ranah tersebut. Maluo pun dengan angkuh meremehkannya. Bahkan jika orang itu datang sendiri, dia bakalan mati, apalagi hanya sebuah harta karun. Maluo pun segera melancarkan kekuatan ular kegelapannya. Ular itu dengan ganas meliuk-liuk dan menghancurkan naga konsepsi hidup mati Wang Lin satu persatu. Namun tampaknya Maluo juga tertarik dengan harta tersebut, sehingga ia pun memilih untuk merebut harta tersebut. Dengan kekuatan luar biasa, ia mampu menetralkan kekuatan patung artefak itu. Sebuah patung Wang Lin seukuran genggaman tangan segera ia simpan. Maluo pun lalu mengumumkan kalau dia cukup menghargai harta tersebut, sehingga ia menawarkan kepada seluruh warga negara Zhao, jika mereka mau menjadi bawahan klan Immortal Forsaken, pasti nasib mereka akan jauh lebih baik daripada tunduk di negara Vermilion. Namun jelas, para kesatria pun tak sudi. Mereka lebih memilih mati demi negaranya daripada tunduk kepada klan kegelapan itu. Maluo pun kini naik pitam. Ia pun segera mengerahkan kekuatannya. Maluo siap menghancurkan negara Zhao. Tapi tepat sebelum kehancuran itu datang dan membantai para kultivator negara Zhao, tiba-tiba sebuah naga hitam raksasa turun dari langit dan menyemburkan api biru suci, membakar hampir seluruh pasukan musuh. Tapi untung saja, Maluo cepat melindungi dirinya sendiri, walaupun akhirnya perlindungannya juga hancur. Langit terbelah, pusaran hitam besar muncul di atas sana seiring dengan kemunculan seseorang yang sangat ditunggu-tunggu oleh satu negara Zhao. Bermata dingin, namun membawa harapan dalam setiap langkahnya. Wang Lin telah kembali. Ia dengan penuh aura kemuliaan lalu berdiri di atas naga hitam. Sorak-sorai mengguncang bumi. Warga negara Zhao menangis melihat sang leluhur muncul tepat saat mereka nyaris kehilangan segalanya. Maluo tertegun. Kekuatan Wang Lin membingungkannya. Sekilas seperti tahap transformasi jiwa, tapi lebih misterius dan dalam. Wang Lin dengan dingin berkata kepada Maluo, "Kembalikan patung kayunya." Maluo pun segera mengembalikan patung kayu Wang Lin, namun dengan licik ia meledakkannya tepat saat Wang Lin menangkap patung itu. Tapi di luar dugaan, ledakan api itu segera diatasi dengan mudah oleh Wang Lin. Hal itu membuat Maluo pun jadi bergidik ketakutan betapa mudahnya serangan kuatnya diatasi oleh Wang Lin. Ia pun jadi berpikir kalau sebenarnya Wang Lin adalah monster transformasi jiwa. Ia pun segera bergegas untuk kabur, tapi sayang Wang Lin tak mengizinkannya. Maluo pun lalu mencoba menakut-nakuti Wang Lin kalau klannya dengan negara Vermilion sudah sepakat untuk melakukan gencatan senjata, maka jangan sampai Wang Lin mengingkarinya. Tapi jelas Wang Lin tak mengindahkan kesepakatan itu. Keselamatan rakyatnya jauh lebih penting dibanding resiko apapun. Dengan geram, Wang Lin segera melancarkan bendera 1 miliar jiwa yang dengan cepat menghancurkan tameng berupa pohon immortal. Dengan panik, Maluo lalu mengeluarkan naga immortalnya untuk menahan gempuran roh ratusan ribu jiwa. Ia juga memanfaatkannya dengan menggunakan kekuatan pohon reinkarnasi untuk segera kabur. Tapi sayang sekali, musuhnya adalah Wang Lin, pria dingin yang tak kenal ampun kepada musuhnya. Dengan kekuatan segel, ia menahan celah pohon reinkarnasi. Maluo kini benar-benar tak bisa kabur lagi. Ia pun hanya bisa mengancam Wang Lin jika Wang Lin membunuhnya, maka jejaknya akan terbaca oleh klannya dan para seniornya pasti akan memburu Wang Lin.
Tapi bukannya takut, Wang Lin malah balik menggertak dengan dingin. "Untack Immortal for second. Apa tidak cukup banyak yang kubunuh?" Sambil menunjukkan penampakan 3 leluhur mereka yang dibantai Wang Lin. Ma Luo pun tak percaya ketika dia tahu bahwa Master 6 Daun dan Master Kutukan Perang pun telah dibantai Wang Lin. Ia pun hanya bisa berteriak penuh penyesalan dan Ma Luo pun kini benar-benar lenyap. Begitu pertarungan usai, beberapa pria memberikan hormat di hadapan Wang Lin. Ia adalah Zhen Fengxiao, ketua sekte Xuandao, nama baru dari sekte Heng Yu. Saat Wang Lin dipanggil dengan sebutan leluhur negara Zhao, Wang Lin mengaku kalau dia bukanlah sang leluhur pendiri. Namun, saat Wang Lin mencapai formasi jiwa di sekte Xuandao saat itulah Wang Lin sudah mendapatkan gelar leluhur pendiri. Apalagi kali ini telah menyelamatkan negara Zhao, maka Wang Lin sangat pantas disebut leluhur pendiri. Bahkan mereka menganggap kalau Wang Lin adalah leluhur pendiri negara Zhao yang sebenarnya. Seketika, Wang Lin teringat zaman dahulu, 500 tahun yang lalu, saat ia gagal dan tak terpilih menjadi murid sekte. Namun, orang tua Wang Lin selalu menerimanya dengan ikhlas dan juga memberikan semangat dan motivasi. Seketika, Wang Lin pun kembali melemparkan patung kayunya ke Gunung Heng Yu, yang segera berubah menjadi patung besar yang melindungi negara Zhao. Tak hanya itu, Wang Lin pun mulai membimbing seluruh kultivator di negara tersebut, membantu meningkatkan kultivator core formation naik ranah mencapai Nasken Soul. Wang Lin juga menunjukkan ilmu konsepsi sehingga semuanya mempunyai harapan untuk naik ke formasi jiwa suatu saat. Tak hanya itu, Wang Lin juga membentuk formasi perlindungan yang hanya bisa ditembus oleh ahli transformasi jiwa. Dan nasib negara Zhao ke depannya itu tergantung mereka. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk rumah yang pernah ia sebut kampung halaman. Setelah semuanya tenang, ia mendatangi rumah leluhur keluarga Wang. Di sana, ia berbicara dengan Wang Zhao, bertanya apakah ia ingin ikut dengannya. Tapi Wang Zhao dengan mata penuh tekad menjawab kalau 2 kali hidupnya ini ia dibesarkan di keluarga Wang. Yang ia inginkan sekarang hanyalah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melindungi garis keturunan Wang. Dan begitu keputusan itu dibuat, Wang Lin pun kembali terbang. Wang Lin juga harus melakukan apa yang harus ia lakukan, yaitu menuju sekte pemurnian jiwa, tempat masa depannya menanti. Namun sesampainya di sana, pemandangan porak-poranda menyambutnya. Gerbang sekte telah rusak. Wang Lin melihat di dalam sekte keadaan sudah kacau. Di situ terdengar Dutian, sang kepala sekte, memanggil Wang Lin dan segera menariknya masuk ke dalam sekte. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga kalian terhibur. Terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.